namanya strategi adalah masing-masing. Kompetitor tapi berteman. Jadi nggak perlu saling mengejekkan. Siap, komandan-komandanku tercinta. Jadi hari ini kemarin saya ada lihat juga nih YouTube Got Talent. Jadi saya di sini tidak ingin mengguruin, tapi saya ingin memberikan tanggapan terkait hal ini karena di dalam bisnis hal ini juga sering terjadi. Jadi bagi mereka yang awam, maksudnya baru ingin menjadi pengusaha, ya sama juga halnya Anda menjadi YouTuber. Jadi hal ini bisa kita lihat dari kacamata sebagai pengusaha. Mungkin YouTube Got Talent itu menyindir orang-orang ataupun siapapun itu yang masuk ke dunia YouTube, ya kan, dengan membuat lucu-lucuan atau apapun itu yang tujuannya adalah menyindir, ya kan. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi pengusaha, biasanya pengusaha-pengusaha yang udah eksis. Kalau lihat tadi kan YouTuber yang udah eksis, mereka bikin satu kelompok untuk menyindir atau mengintimidasi orang-orang yang baru mau jadi YouTuber dengan gaya yang dikira lucu ataupun gimana ya, kayaknya ya lucu sih, tapi menurut saya pribadi itu nggak bagus lah. Di part 1, part 2, part 3 itu seolah-olah kayak sarkasme ya kan, bisa ketawa-ketawa. Itu sama juga kalau di dunia bisnis nanti kemudian akan mendapatkan hal yang sama. Nah, jadi kalau pertama kali dulu saya membuat usaha ini juga, itu mereka udah ada kawanan kelompok-kelompok di dunia IT yang memang udah hebat, dan mereka juga tidak mau ada pengusaha baru yang baru masuk, kalau bisa dibikin nggak maju juga. Dengan caranya banyak, bisa diintimidasi, dimusuhin. Seperti halnya dulu pertama kali saya bikin satu usaha IT, itu beberapa orang itu sangat gak suka sama saya. Kenapa? Wah, Basuki pemain IT baru, ya kan, ngapain sih masuk ke dunia IT? Dan apalagi saya agresif dan kreatif. Yang terbukti saya bisa survive kok. Dan even orang-orang dulu yang kelompok-kelompok ini malah sebagian lewat sama saya. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk dunia YouTuber, yang lihat YouTube Got Talent, harusnya nggak ada masalah, bos. Itu tergantung persepsi kita masing-masing. Karena biasanya orang kalau yang udah existing itu merasa terganggu, merasa terintimidasi, dan ingin orang lain supaya nggak masuk. Makanya dia bikin lucu-lucuan seperti itu. Jadi hal-hal itu di dunia bisnis sangat wajar. Jadi ada orang yang misalnya dia punya, kita ambil contoh yang paling bisa kita lihat adalah seperti ini. Contoh di Roxy, itu banyak semua main toko handphone, ya toh. Ada sekelompok orang yang mulai bisnis di Roxy. Tiba-tiba ada satu orang buka toko di Roxy, dan karena toko ini laris, ya toh, terus banyak customer yang datang. Nah, kelompok-kelompok toko-toko Roxy yang lainnya itu merasa iri hati, ingin menjatuhkan toko ini. Itu yang terjadi sekarang. Kawan-kawan YouTuber lama ini seolah-olah kalah bersaing dan merasa iri ada YouTuber baru yang masuk. Itu persepsi saya. Di dunia bisnis akan hal yang sama juga, teman-teman. Padahal YouTube ini portal yang bebas, ya kan? Siapapun bisa berekspresi, siapapun bisa membuat video di situ. Baik mau settingan, baik itu sungguh-sungguhan, baik itu tutorial, bebas. Kenapa mesti diurusin? Kalau memang dia maunya settingan, terus banyak yang melihat, ya sudah, namanya juga rezeki. Kalau memang dia mau bikin yang lucu-lucuan, tapi settingan, ya nggak ada masalah. Emang film-film semua, laga-laga kayak itu semua nggak settingan. Film bioskop semua settingan, bos. Kenapa kalian nonton di bioskop, udah tahu itu settingan? Itu pura-pura, bohong-bohongan, pakai teknologi. Mana ada yang kayak gitu. Tapi kan buktinya kita terhibur kok. Netizen semua, pemirsa terhibur dengan acara itu. Kenapa mesti pusing? Kenapa harus mengikuti
kelompok YouTube yang udah eksis terus pakai alat. Enggak juga, bos. Saya ada satu yang saya follow, itu adalah subscribe, itu adalah Gondrong Labanan. Itu cuma pakai handphone, bos. Dan saya ngikutin terus. Itu cuma pakai handphone, dia mancing, lucu, subscribernya 300.000, tamatan cuma SD, yang ternyata SMP tamat tapi ijazahnya hilang, dan tiap bulan bisa dapat 10 juta lebih. Loh, itu suatu prestasi loh, lulusan SD. Terus kalau orang-orang seperti ini diomong gak layak jadi YouTuber. Enggak, bos. Itu kreatif, cuma modal handphone, cuma film-film gini aja, dia mancing, dia lucu. Saya nggak salah punya lagi YouTube lagi, namanya Gondrong Labanan New. Dan mereka kemarin saya lihat di YouTube-nya dipanggil Pak Bupati Berau, Kalimantan Timur, menginspirasi anak-anak muda di Berau. Padahal cuma modal handphone. Memang kalau bikin YouTube video harus pakai yang mahal. Ya nggak juga, bos. Begitu juga kalau kita punya toko di bisnis. Memang harus bikin toko yang keren. Ya enggak. Yang penting laku dulu. Jualan dulu, dapat cuan dulu. Jadi menurut saya kelompok-kelompok teman-teman YouTuber lama itu nggak usah gitulah, kasihan lah. Teman-teman yang mau jadi YouTube itu bebas. YouTube tuh, kecuali YouTube tuh punya kamu. Bolehlah kamu cut-cut seperti itu. Banyak kok. Dengan adanya seseorang yang cuma pakai handphone bisa dapat puluhan juta, itu sangat menginspirasi orang-orang untuk bisa berekspresi di YouTube. Mau pakai kamera oke, mau pakai handphone oke. Apapun itu adalah portal bebas. Maupun itu settingan bebas. Sekarang saya tanya sama teman-teman, memang WWF itu nggak settingan, itu yang wrestling itu yang di Amerika. Buktinya yang nonton full terus. The Rock aja dulu sebelum jadi bintang film ngetop, dia main di WWF. Itu settingan semua, bos. Kan itu tergantung netizennya melihat. Oh, kalau settingan, paling kalau nggak suka ya mereka pindah. Tapi kalau netizen kadang-kadang kerja capek di rumah, terus lihat, ini settingan lucu banget ya, ini nggak ada masalah. Itu yang menentukan adalah bukan lu kelompok-kelompok itu, tapi yang menentukan adalah pangsa pasar. Pangsa pasar itu netizen. Dimana netizen Indonesia, ya kan, itu yang harus dipelajarin. Dia mau ngapain aja, bebas. Kadang-kadang kalau saya terus terang aja, saya paling suka lihat kadang-kadang ceramahnya Gus Miftah. Saya selalu lihat. Tapi kalau lagi pulang suntuk, stres, wah, saya lihat aja Cak Gus Nur, Mujiat Cinta. Kadang-kadang kalau capek saya suka lihat itu. Ya nggak masalah menurut saya. Bebas aja, seperti kita menjadi pengusaha. Kalau ada pengusaha baru yang masuk, ya biarin mereka berkembang, bersaing secara sehat. Nggak perlu pakai menyindir. Ini, saya tahu part 1, part 2 itu nyindirnya, wah luar biasa menyindirkan. Padahal kamu nggak melihat sendiri bahwa kamu membuat itu juga karena trending, karena nyindirin orang. Itu berbalik sama kamu sendiri, teman-teman. Ya kan? Terus di acara itu sebagai juri ngomongnya juga keras, ngomongnya juga maki-maki. Sama aja, apa bedanya, bos? Ya, orang lain maki-maki nggak boleh, kamu sendiri di acara itu maki-maki, kan lucu. Ya kan? Even kalau kamu jadi YouTuber juga jadi artis, banyak berapa YouTuber juga di-endorse sebagai artis kok. Bisa diundang podcastnya Pak Deddy, itu kan berarti juga artis. Jadi menurut saya tidak ada masalah, ya kan? Begitu juga usaha, mau usaha apapun sesuai passion. Jangan diganggu-ganggu, kasihan. Kalau memang kalian nggak suka main di YouTube, ya sudah, nggak usah di YouTube. Itu kan pasar bebas, kecuali kamu yang punya YouTube, nggak ada masalah. Wong kalian aja juga mainnya di YouTube kok. Ya kan, nggak perlu sampai mengecek-ngecekkan orang, menyindir-nyindir orang. Yang nge-view juga seneng, karena saya juga lihat lucu, memang lucu, tapi nyindir orang itu, bos. Kasian lah yang disindir, nggak perlu gitulah. Ya kan, mau settingan mau apa, saya ulang lagi, nggak ada masalah. Tergantung netizennya suka apa enggak. Ya kan, even anak saya tiap hari nonton YouTube, nggak pernah nonton yang ngeprank-ngeprank. Pasti nontonnya tutorial. Itu tergantung kitanya sendiri mau nonton apa. Saya kalau lagi stres, lagi pengen humor, saya nontonnya yang prank-prank supaya pikiran lepas. Kalau lagi pengen belajar, saya tinggal buka unboxing. Oh, sekarang bukanya gini. Itu tergantung kitanya. Jadi kalian kelompok-kelompok itu nggak bisa menentukan kita harus ngupload seperti apa. Itu hak masing-masing orang untuk mengupload videonya. Jadi teman-teman, yang nggak boleh itu apa? Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
itu baru nggak boleh. Ya kalau contoh kemarin prank yang kasih sampah itu nggak boleh karena merugikan orang lain. Tapi selama tidak merugikan orang lain, ya toh, siapapun itu juga, mau artis, mau pengusaha, mau apapun itu bebas. Ini portal terbuka. Mau jadi tukang pancing aja sekarang sukses bisa jadi YouTuber. Semua bebas. Semua karyawan mau apa, pebisnis, even Bang Sandi yang hebat gitu aja YouTuber juga. Bebas, mau jadi apapun bebas. Jadi nggak perlu lagi sosokan nyindir, nyinyir gitu loh maksud saya. Ya kan? Kalau memang nggak suka di YouTube ya nggak usah main di YouTube kan gitu aja. Nanti keluar portal lagi yang baru. Pasti nanti kalau seperti itu, orang pada berbondong-bondong pindah ke lahan yang basah. Gitu loh. Jadi menurut saya nggak boleh, itu ada melanggar hukum. Tapi kalau selama itu YouTube nggak ada masalah. Even tadi saya udah ulang, YouTuber itu sekarang juga jadi artis, terima endorsean juga. Emang nggak terima duit, memang endorse YouTuber memang gratis juga. Ya kalau gratis nanti saya kontak deh. Ya lumayan nanti saya collab sama kalian YouTuber kawakan. Saya yakin endorse juga berbayar ataupun mungkin bisa kasih barang. Ya kan nggak mungkin gratis juga. Ya kan? Ya semua sama lah. Jangan, gak usah saling menyalahkan, gak usah nyinyir-nyinyir gitulah. Jalankan ada apa yang disukain pemirsa Indonesia. Jadi ini tanggapan dari saya. Begitu juga kalau jadi pengusaha pemula, gak usah takut tekanan dari atas, teman-teman. Kita semangat, ya kan? Jangan patah semangat. Karena kelompok-kelompok yang di atas yang udah sukses itu pasti selalu ingin membuat usaha kita nggak sukses. Tapi bukan kerja keras, ulet, kita yakin sebagai pemula bisnis kita akan bisa sukses seperti mereka. Jadi YouTuber juga sama, mau pakai handphone, mau pakai apapun, bebas. Kalau ada rezeki, ya boleh nambah kamera. Jadi nggak usah ngomong-ngomong, wah ini kok settingan, nggak usah peduli. Jalankan aja sesuai hati, netizen juga bisa menilai kok. Hidup dari netizen, bukan dari YouTuber yang lama, yang ikut acara itu, yang mengejek-ngejek orang lain. Jadi itu pesan dari saya, ya kan, di dunia usaha juga sama, pasti akan terjadi seperti itu. Dan itu pernah saya rasakan waktu saya jadi pengusaha yang kecil. Kalau sekarang jadi besar pun saya nggak pernah nge-push orang kok. Biarlah yang pengusaha-pengusaha baru muncul, bersaing secara sehat, ya kan? Boleh dicek, ya kan? Sama saya, teman saya Gadget City, sama-sama berkembang, kita saling bantu. Saya nggak pernah kalau dia perlu kita gencat, nggak ada. Kita sama-sama maju, kita sharing. Namanya strategi adalah masing-masing. Kompetitor tapi berteman. Jadi nggak perlu saling mengejekkan. Oke, kemen-kemenin. Semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Semangat, salam bengis.